Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi Bapak Ibu yang menonton video saya kali ini, atau teman-teman juga kalau ada yang menonton. Eh, Selamat datang pada presentasi saya. Kali ini, perkenalkan, saya Nadia Amira Dias dengan NIM 21104110061 dari kelas A Teori Komunikasi. Hari ini izinkan saya untuk memaparkan tentang salah satu teori komunikasi yang sudah saya pilih untuk dijelaskan lebih mendetail secara rinci lagi, secara individual ya. Eh, yang saya pilih berikut ini adalah teori Coordinated Management of Meaning yang diciptakan oleh Barnett Peirce dan juga Vernon Cronen. Nah, jadi sebelum saya jelaskan tentang teori dan segala macamnya, izinkan saya untuk membahas tentang memperkenalkan tentang pencetus teori ini ya. Ada dua. Yang pertama adalah beliau, Bapak Barnett Peirce. Beliau ini lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1943, adalah seorang konsultan, penulis, guru, dan ahli teori komunikasi yang merupakan lulusan dari Fielding University. Nah, si Bapak Barnett ini adalah pencetus teori CMM, teori manajemen makna terkoordinasi, bersama dengan salah satu rekannya yang beliau bertemu di University of Massachusetts pada tahun 1980-an, yaitu Bapak Vernon. Nanti setelah ini akan kita bahas juga, kita kenalkan. Kemudian dia dan Bapak Vernon ini mengembangkan teori CMM. Tapi sayangnya Bapak Barnett ini telah meninggal dunia pada tahun 2011. Berikutnya adalah Bapak Vernon Cronen. Beliau adalah profesor di Universitas Massachusetts. Jadi mereka bertemu di Universitas Massachusetts. Kemudian mereka berdua menjadi penulis dan mereka menulis buku yaitu tentang si teori coordinated management of meaning ini gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan langsung memperkenalkan tentang teori ini. Coordinated Management of Meaning atau biasa disingkat menjadi CMM teori. Bahasa Indonesianya itu teori manajemen makna yang terkoordinasi. Jadi di sini kan ada kata-kata ini ya, terkoordinasi ya. Terkoordinasi itu berarti artinya teratur, tertata, ada strukturnya gitu ya. Nah, jadi setelah literasi, setelah baca-baca jurnal, segala macam tentang teori ini, saya menyimpulkan, menarik kesimpulan pengertian tentang teori ini menurut saya sendiri ya, yaitu adalah pemahaman tentang bagaimana seseorang membentuk dan mengkoordinasi makna dalam satu proses komunikasi. Jadi, eh, pada dasarnya kita sebagai manusia itu pasti memiliki standarisasi makna dalam otak kita ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kita sudah punya standar standar sendiri dalam otak kita gitu ya. Nah, ini ada asumsi dasarnya, ada 4 ya. Kita bahas satu-satu aja. Nah, ini yang pertama. Realitas sosial dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi kan realitas sosial ini kan artinya kenyataan ya, kenyataan sosial gitu. Asumsi ini menjelaskan bahwa realitas sosial tercipta dari percakapan atau conversation. Jadi dari maaf dari percakapan sehari-hari itulah terbentuknya suatu realitas sosial gitu loh. Nah, realitas sosial ini berarti kesesuaian antara tindakan dengan makna yang kita dapat dalam suatu interaksi sosial gitu loh. Jadi contohnya tuh gini, eh, misalkan kita ngobrol sama orang, nih ya, saya contohin langsung aja. Misalkan ada satu orang bertanya sama temennya, eh kamu tahu nggak hari ini kelas teori komunikasi itu jadi apa enggak sih? Nih kata yang bertanya nih, kata si A ya, ditanya ke B. Nah si B ini cuma begini-gini doang.
geleng-geleng kepala aja gitu ya. Nah, si A-nya nanya lagi, nggak ada. Terus si B-nya cuma sambil eh, naikin bahunya. Jadi kayak geleng-geleng sambil naikin bahunya. Nah, padahal eh, makna yang ditangkap A sama si B ini beda-beda gitu loh. Dari pertanyaan si A yang A tadi lontarkan. Si A itu menangkap geleng-geleng dan menaikkan bahunya si B itu sebagai jawabannya berarti enggak. Enggak ada kelas teori komunikasi hari ini. Kemudian bisa aja si A-nya pulang gitu kan ya. Padahal maksudnya si B itu geleng-geleng, naikin bahunya itu maksudnya nggak tahu gitu loh. Cuma karena dia mungkin entah lagi malas ngomong lah atau apa jadi dia cuma gelengin sambil naikin bahu tapi kan maknanya jadinya beda kan. Nah, realitas sosialnya di situ seperti itu yang terjadi di interaksi mereka ini antara A dan B ini gitu loh. Kemudian komunikasi antar pribadi juga turut andil dalam asumsi ini, jelas kan? Tadi kan misalkan si A sama si B ini ya gitu. Tapi ini nggak cuma terjadi di komunikasi antar pribadi aja sih. Misalkan satu individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu juga bisa gitu. Konstruksionisme sosial juga sependapat dengan asumsi ini, bahwasanya orang-orang menciptakan realitas sosial melalui percakapan mereka dengan orang lain. Tuh. Asumsi kedua, manusia menetapkan standar dalam berpikir dan memahami suatu hal. Jadi berkaitan dengan pengertiannya tadi, kalau teori CMM ini menjelaskan bahwa manusia ini memaknai suatu proses komunikasi. Oleh karena itu, makna pesan yang sama bisa berbeda di setiap orang. Kayak contoh yang tadi tuh ya. Contoh yang tadi itu kan eh, pesannya geleng-geleng sama ngangguk, sama ngangguk. Geleng-geleng sama naikin bahu. Nah, itu maknanya beda. Di antara A sama B itu maknanya beda kan ya. Jadi meskipun pesannya sama gitu. Atau misalkan contohnya gini. eh Kamu tahu si ini nggak sih? Tahu si Lesti itu gak sih? Kasusnya Lesti sama Rizky Bilar. Terus si temennya jawabnya begini, tahu. Nah, si yang nanya nanya lagi, oh iya, emang kenapa sih? Coba deh kamu jelasin ke aku kasusnya Lesti sama Rizky Bilar itu gimana sih sebenarnya? Aku nggak tahu soalnya gitu. Terus si temennya jawab, tahu, gitu kan ya. Nah, ternyata maksudnya si temennya itu, tahu itu dia maksudnya menjawab tahu itu maksudnya nggak tahu gitu loh, nggak tahu tapi si yang bertanya jawabnya tahu gitu loh, makanya dia nanya lagi jadi gimana nih si kasusnya si Rizky Bilar sama Lesti gitu loh. Nah tapi kan berarti kan maknanya beda ya dari pesan yang disampaikan ini gitu loh. Manusia memerlukan standar dan prinsip pribadi untuk memaknai suatu pesan dalam proses komunikasi. Nah, setiap manusia itu punya standar dan prinsip sendiri dalam otaknya, dalam pikirannya ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, mana yang benar, mana yang salah, lebih baik melakukan ini atau melakukan itu. Ya pokoknya punya standarisasi gitu ya. Prinsip dan standar ini kemudian bisa menjadi pedoman untuk mengkoordinasi makna. Jadi gitu tadi, misalkan, oh ini salah nih, oh ini benar, oh ini lebih ke benar, tapi dia cara melakukannya salah, dan macam-macamnya itulah. Lalu, asumsi yang ketiga, manusia memahami dirinya lebih baik dari orang lain. Terkait dengan asumsi sebelumnya, bahwa manusia memerlukan standar dan prinsip dalam berpikir dan memahami suatu hal. Asumsi ini menyatakan bahwa manusia akan mempercayai dirinya sendiri untuk membentuk dan mengkoordinasi suatu makna di dalam dirinya. Jadi karena manusia itu sudah punya prinsip dan standar berpikir dalam otaknya, dalam pikirannya, dia akan lebih mempercayai dirinya sendiri gitu. Ketika dia dihadapkan oleh satu kasus, kejadian, pilihan, dia akan menggunakan eh, prinsip dan standar makna yang ada di dalam pikirannya dibanding dia harus mempercayai orang lain gitu loh. Yang keempat, asumsi terakhir adalah manusia hidup berdampingan dengan komunikasi. Oh, ini jelas, jelas dong. Jadi asumsi ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia ini nggak dapat dilepaskan dari komunikasi ya. Kan even kita itu
nggak berbicara seperti saya sekarang ini, tapi kan misalkan kita lagi kesel, kita mukanya begini ya, diem gitu kan ya, nggak mau ngomong, atau kita biasanya mengekspresikan diri, berkomunikasi dengan pakai baju warna apa hari ini, gestur, gerak mata, sorot mata, dan segala macam itu kan termasuk nonverbal juga bekerja kan. Justru komunikasi itu kan 90% lebih banyak dari nonverbalnya gitu. Karena komunikasi ini terjadi dengan natural. Iya benar kan? Dan secara tidak sadar, apapun yang kita lakukan adalah bentuk dari komunikasi. Jadi nggak bisa dielakkan ya. Kalau nonverbal itu memang lebih banyak daripada verbal gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya itu hierarki dari makna. Jadi makna itu ada tingkatannya juga ya, ada tingkatannya. Yang pertama ada isi. Isi ini mengasosiasikan apa yang diterima menjadi suatu makna. Jadi isi ini sama dengan pesan sih. Lalu kemudian ada tindak tutur, tindakan yang dilakukan melalui berbicara, contohnya seperti percakapan, bertanya, memuji, komplain, marah, dan segala macam ya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, episode ya. Episode itu kronologis, proses komunikasi yang memiliki awalan, pertengahan, dan akhiran yang jelas. Jadi nggak ada tuh manusia tiba-tiba ngomong langsung akhiran aja, atau cuma awalannya aja, atau cuma pertengahannya aja. Pasti harus ada tata urutnya dong, kronologisnya dong ya. Kemudian ada hubungan, yaitu kedua belah pihak menyadari apa yang dimiliki oleh satu sama lain atau interpretasi dari proses komunikasi. Identitas, gambaran pribadi yang dibentuk secara berkelanjutan dari proses komunikasi dan akan menjadikan tanda bagaimana seseorang mengelola makna. Jadi, ketika seseorang sudah berkomunikasi, berinteraksi dengan satu orang, dia juga akan membentuk identitas dalam pikirannya gitu loh. Gambaran pribadi ya. Kemudian yang terakhir ada pola budaya. Gambaran antara dunia dan hubungan seseorang dengan hal tersebut. Oke, selanjutnya langsung aja masuk ke contoh kasus. Jadi gambaran kasusnya kurang lebih seperti ini ya. Saya ambil dari eh, yang gampang-gampang aja yang kira-kira sering terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi begini, contohnya ada sepasang kekasih yang laki-laki itu N, yang perempuan H gitu ya. Si N ini pada dasarnya emang suka bertanya, orangnya suka bertanya dan banyak tanya lah pokoknya gitu ya. Tapi dia ini suka nanyain ke H pertanyaan-pertanyaan yang sudah sekiranya jawabannya tuh udah tahu gitu loh. Jadi kayak gini contohnya. Hah, kamu lagi apa? Tapi nanyanya saat si H-nya lagi makan gitu kan. Berarti kan udah tahu jawabannya apa ya, lagi makan gitu. Hah, kamu lagi gambar ya? Pada saat si H-nya lagi ngegambar. Nggak cuma itu, tapi N ini juga bertanya hal yang membuat H ini merasa kalau N tuh ini ya, kepo banget gitu loh. Pengen tahu banget sih. Atau ikut campur banget. Misalnya, Hah, kamu hari ini lagi kenapa sih? Kemarin kamu pulang diantar siapa? Tadi aku lihat kamu jalan sama cowok, dia siapa tuh? Gitu loh. Atau, gimana nih harimu hari ini? Pokoknya nanya hal-hal yang hal-hal kecil yang harus ditanyakan tuh banyak banget lah dari si N ini. Sehingga si hanya ini merasa si N ini kepo banget ya, terus ikut campur banget gitu loh. Tapi di satu sisi, si N ini merasa kalau dia itu melakukan hal yang benar gitu loh. Dia menanya-nanya itu bertanya-tanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dia itu peduli dan menyayangi si H gitu loh. Jadi salah satu bentuk kasih sayang si N itu cara dia menunjukkan kalau dia sayang adalah sebenarnya ini bertanya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak perlu atau terkesannya kepo, tapi dia cuma pengen nunjukin kalau dia itu sayang, peduli gitu loh sama si H. Tetapi si H ini memaknainya pertanyaan-pertanyaan itu sebagai sesuatu yang mengganggu privasinya, nggak penting gitu, terganggu lah pokoknya. Nah, penyelesaiannya gampang, berarti di antara N dan H ini harus ada yang membuka topik tentang kesalahpahaman ini, entah si N duluan yang ngomong gitu kayak, maaf ya kalau aku banyak tanya, aku cuma pengen
kamu tahu aku peduli gitu loh, sayang, aku pengen tahu hari-harimu kayak apa gitu loh. Atau si H duluan yang buka topik kayak mungkin, "En, jadi begini, saya nggak suka ya kalau kamu suka suka nanya-nanya hal-hal kecil ke saya yang sekiranya kamu sudah tahu jawabannya itu nggak perlu ditanyakan ya, En," gitu loh. Bisa, dari keduanya bisa mulai, salah satulah bisa mulai duluan gitu. Mereka intinya harus meluruskan makna dari banyak pertanyaan dengan menggunakan hierarki makna yang 6 ini tadi, gitu loh. Nah, terus mereka ini juga bisa membicarakan tentang apa yang mereka sukai dan yang juga nggak disukain tuh apa gitu loh, supaya lebih tahu satu sama lain aja. Jadi si N-nya nggak merasa terbebani, si H-nya juga nggak merasa terganggu gitu loh. Nah, contoh kasus dan penyelesaian sudah selesai, jadi udah dibahas semua mengenai teori CMM ini. Eh, Baiklah, sudah selesai berarti pembahasannya. Baik, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang tepat, atau bahkan menyinggung. Eh, Mohon maaf ya, eh, jika ada kata-kata yang seperti tadi gitu loh. Baik, semoga dengan presentasi ini yang menonton bisa mendapatkan ilmu baru. Ya, semoga video saya ini bisa bermanfaat dan juga semoga bisa menambah pengetahuan saya tentang teori komunikasi dan semoga bisa saya bisa lebih menguasai teori komunikasi yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.